Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter animasi dari Disney yang mencurigakan, yaitu Dory. Kita tahu dalam film Finding Nemo, Dory ini dibuat sebagai ikan yang menderita short-term memory loss atau hilang ingatan jangka pendek. Tapi sepertinya kalian jangan percaya dulu deh, karena ada sesuatu yang ia sembunyikan. What? Sesuatu yang seharusnya tidak kita tahu. Bersiaplah. Film klasik yang akan kita bahas kali ini yaitu Finding Nemo. Ini juga gak kalah seru dari Inside Out, mengangkat beragam isu dalam keluarga seperti anak yang ingin menjelajah, ayah yang protektif, hingga perjuangan orang tua mencari anaknya. Kita ngerasa kayak ini ceritanya seru banget dan bisa relate dengan semua kalangan. Namun, salah satu keindahan cerita yang menjadi ciri khas dari film-film Pixar adalah bahwa mereka selalu menyembunyikan sesuatu dalam ceritanya yang membuat kita bisa membicarakan filmnya untuk waktu yang lama. Buktinya Finding Nemo aja masih kita bahas hingga sekarang, padahal filmnya udah dirilis 20 tahun yang lalu guys. Gila udah lama ya? Yang nonton filmnya sewaktu kecil harusnya kalian udah pada nikah loh, udah pada tua. But anyways, Finding Nemo juga menjadi salah satu film animasi anak yang secara terselubung memiliki isu cerita dewasa yang mungkin tidak akan dipahami oleh anak-anak. Dulu kita pernah bikin video tentang film ini dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa Marlin itu nggak boleh sama Nemo terus karena ternyata in real life di kehidupan nyata ikan badut jantan yang ditinggal oleh betinanya akan berubah dan membuahi anaknya sendiri, which is Nemo akan kawin dengan ayahnya sendiri. Untuk teori ini kalian bisa cek video kami yang ini ya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas Dory yang seperti kita tahu bahwa dia ini mengalami hilang ingatan jangka pendek atau short-term memory loss. Tapi bagaimana jika kami beritahu kalian bahwa Dory ini sebenarnya berbohong? What? Of course, dia memang mengalami masalah dengan ingatannya. Tapi apa yang kita lihat dalam filmnya hanyalah sebuah sandiwara alias sebuah kebohongan. Jujur ya, Dory ini sebenarnya karakter yang bikin kita kesel dan seneng dalam satu waktu yang sama. Kita kesel karena dia selalu membuat keputusan yang berbahaya, yang konyol gitu ya, tidak dipikirkan secara matang hingga akhirnya nyawa dia dan orang di sekitarnya mungkin akan jadi taruhan. Tapi dari kebiasaannya itulah yang bikin kita suka sama dia dan filmnya juga karena ceritanya jadi seru banget. Bayangin deh kalau film ini nggak ada Dory-nya, pasti nggak bakalan seru lah. Tanpa Dory, Marlin nggak bakalan viral di dunia lautan. Kalian ingat kan bahwa petualangan Marlin ini dibicarakan oleh semua hewan di sana. Bahkan burung bangau yang menolong Marlin aja kan tahu beritanya dan gercep buat tolongin Marlin dan Dory pas tahu mereka lagi nyari Nemo. Siapa yang bikin Marlin jadi viral? Dory lah. Karena keputusan konyolnya lah yang membuat Marlin harus berurusan dengan hiu, melewati kawanan ubur-ubur hingga terjebak dalam perut ikan paus. Rangkaian situasi yang berbahaya telah mereka lewati. Nah, kalau dipikir-pikir nih, emang betul nih Dory yang membuat Marlin selalu dalam bahaya. Tapi kalian nyadar gak sih bahwa Dory juga lah yang selalu berhasil membuat mereka selamat? Tanpa disadari, Dory ini selalu memiliki solusi untuk setiap masalah yang dihadapinya. Saat bersama hiu, Dory sempat berhasil mengontrol mereka dengan grup hiu vegetarian. Dia juga berhasil barter dengan hiu itu dan bisa menanyakan alamat. Dan jangan lupa, saat dikejar hiu itu, Dory juga berhasil mengaktifkan misil yang ada di sana sehingga bisa mengalahkan hiu yang hampir memakannya. Well, dia memang nggak tahu apa itu ranjau laut dan menganggapnya sebagai balon. Dia nggak tahu kalau balon-balon itu adalah ranjau yang bisa meledak. Tapi ya tadi, dia bisa mengaktifkan misil yang ada di sana. Terus nih ya, kalian pasti nggak lupa kan bagaimana dia mahir menggunakan bahasa paus dengan cara merendahkan nada suaranya. Awalnya kita anggap itu hanya sebagai sebuah candaan doang ya, tapi ternyata emang bener loh. Dalam film Finding Nemo ini, salah satu cara berkomunikasi dengan paus adalah dengan merendahkan suara kita. At the end, Marlin dan Dory bisa berhasil keluar dari perut ikan paus itu. Dan satu lagi, Dory adalah ikan yang bisa membaca. Apa dia satu-satunya ikan yang bisa membaca? Mungkin tidak ya. Tapi karena kemampuan membacanya itu, Marlin bisa tahu di mana Nemo berada. Dan jangan lupa nih, satu lagi. Siapa yang mempertemukan Marlin dan Nemo di ending film? Dory guys. So, kalau misalnya Dory ini punya CV gitu ya buat ngelamar kerja, pasti CV-nya itu bakalan penuh karena dia pandai mengendalikan situasi. Dan ya apalagi dia telah melewati banyak serangkaian situasi sulit dan berhasil keluar dari situasi tersebut. Well, Finding Nemo sepertinya bukan hanya memberi kita pesan untuk mementingkan keluarga, ketekunan, dan menyelesaikan masalah dengan kolaboratif ya. Tapi film ini juga memberi kita pesan untuk jangan judge people by its cover.
Jangan judge orang dari luarnya aja. Ya buktinya Dory disepelekan banyak orang, tapi dia punya banyak kemampuan. Di ending kredit kita juga sempat melihat ikan kecil satu ini kan, yang justru malah memakan ikan besar yang nampak berbahaya. Lalu apa maksud dari semua ini? Ini sebenarnya teorinya mau dibawa kemana sih? Tenang. Tadi kita membahas bahwa Dory ini punya short term memory loss ya, tapi ternyata dia punya banyak kemampuan lain. Sekarang kita mau ngasih tahu kalian bahwa ternyata apa yang terjadi pada Dory itu mirip dengan salah satu kaisar Romawi bernama Claudius. What? Oke, ini kedengarannya konyol ya, tapi emang serius gak bohong, emang ada salah satu kaisar yang mirip kisahnya dengan Dory. Claudius adalah seorang kaisar Romawi kuno keempat yang berkuasa dari tahun 41 hingga 54 Masehi. Walau seorang kaisar, Claudius ini memiliki masa kecil yang menyedihkan. Dia dikurung oleh keluarganya hanya karena dia terlahir pincang dan menderita tuli ringan. Kelahirannya bahkan dianggap sebagai sebuah aib bagi keluarga. Tapi percaya atau tidak, emang Tuhan itu maha adil ya. Kekurangan Claudius inilah yang menyelamatkannya dari sebuah tragedi mengerikan yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri, yaitu Caligula dan Tiberius. Duo Caligula dan Tiberius itu melakukan pembunuhan pada bangsawan dan siapapun itu yang berpotensi akan menggantikan kekuasaan mereka. Sederhananya ya, mereka nggak mau posisi mereka sebagai penguasa itu terganggu oleh orang lain. Ya udah, mereka bunuh orang-orang itu. Nah, pada saat itu Claudius tidak dibunuh karena ya mereka nganggep bahwa dia bukan ancaman. Mereka mikir kayak ya udahlah biarin aja, soalnya kan gak ngancem juga gitu kan. Nah, ternyata Claudius sebenarnya sadar akan hal ini. Saat kecil dia memilih untuk menghindari orang-orang. Jadi kalau misalnya ada pesta atau acara ramean gitu ya, Claudius memilih untuk diem di rumah dan baca-baca buku gitu. Dan hasilnya adalah dia jadi orang yang pintar banget, khususnya di bidang politik. He becomes a political thinker. Dia jadi seorang pemikir politik yang hingga tiba masanya dia jadi kaisar atau raja setelah Caligula terbunuh. Rakyat juga kayak sempat ngeremehin dia pas mimpin kekaisaran, kayak apaan sih gitu kan ya. Tapi lambat laun mereka sadar bahwa Claudius ini adalah seorang kaisar yang cerdas. Bahkan di bawah kepemimpinannya, kekaisaran ini berhasil meraih kemakmuran seperti di era kepemimpinan Augustus, pemimpin kekaisaran pertama Romawi. Claudius berhasil membangun kanal, saluran air, hingga jalan baru. So, apa hubungannya sejarah kekaisaran Romawi ini dengan karakter ikan fiksi, Dory? Agak lain ya. Tapi kalau dipikir-pikir dia, Claudius itu mirip dengan Dory, atau mungkin Dory yang mirip dengan Claudius. Ya, kisah mereka mirip. Baik Claudius maupun Dory sama-sama menggunakan kekurangan mereka untuk menghindari beragam ancaman yang berpotensi membahayakan nyawa mereka. Dory selalu membuat keputusan yang konyol, tapi secara tidak langsung keputusannya lah yang membawanya dan Marlin semakin dekat untuk menemukan Nemo. Mungkin satu hal yang membedakan mereka adalah bahwa ternyata Dory itu sebenarnya tidak memiliki kekurangan secara fisik. Bahkan short term memory loss yang selalu ia katakan dalam filmnya mungkin hanyalah rekayasa belaka. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam teorinya. Short term memory loss itu masuk ke dalam amnesia, namun tidak sesederhana itu guys. Amnesia sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu retrograde dan anterograde. Untuk jenis pertama, retrograde adalah jenis amnesia yang sering kita temukan dalam sinetron. Orang dengan amnesia ini tidak bisa mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Biasanya terjadi karena ada benturan keras pada kepala yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, walaupun begitu, orang dengan amnesia ini bisa mengingat hal-hal yang bersifat umum, namun tidak dengan hal-hal yang spesifik. Misalnya nih, dia ingat kalau dia itu tinggal di Indonesia, namun mungkin bisa lupa siapa sih Presiden ke-8 Indonesia. Selain itu, retrograde amnesia ini juga memungkinkan penderitanya untuk bisa mengingat memori baru atau ingatan yang terjadi setelahnya. Misalnya gini nih, ada orang yang kecelakaan dan kepalanya itu terbentur hingga akhirnya amnesia. Nah, pas dia sadar, dia nggak inget nih masa lalunya atau kejadian sebelum kecelakaan itu. Terus nih, orang yang udah sadar ini, orang yang kecelakaan ini, dia jalan-jalan nih, misalnya jalan-jalan ke IKN, misalnya ya. Nah, dia bakalan inget sama kenangan yang dia buat di IKN itu, paham nggak? Jadi, masa lalunya itu dia nggak ingat, tapi masa depan yang dia bikin gitu ya, itu dia bakalan tetap ingat. Nah, beda kasusnya sama jenis amnesia yang kedua, yaitu anterograde amnesia. Untuk jenis yang kedua ini, dia mungkin bisa ingat masa lalu, tapi dia nggak inget sama kenangan yang bakalan dia bikin di masa depan. Kalau tadi nih, misalnya, yang ke IKN sama teman-temannya itu nih kasusnya.
Orang dengan anterograde amnesia mungkin selama perjalanan menuju ke IKN itu dia lupa sebenarnya dia tuh mau kemana sih gitu. Dalam perjalanan dia kayak bertanya-tanya, nih gue mau kemana gitu. Jadinya ya kayak Dory, short term memory loss, dia jadi pikun gitu. Kayak dia lupa 10 menit yang lalu tuh dia udah makan apa belum ya? Tadi gue sebenarnya udah ngomong apa sih ke teman gue? Nah kayak gitu. Paham ya guys perbedaannya apa? Nah, dalam film Finding Nemo, Dory sempat mengatakan bahwa short term anterograde Nah, dalam film Finding Nemo, Dory sempat mengatakan bahwa short-term memory loss yang diidapnya sebenarnya diturunkan dari keluarganya. See, I suffer from short-term memory loss. No, it's true. I forget things almost instantly. It runs in my family. Namun, sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa jenis amnesia semacam ini bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Di sana dia udah bohong nih. Bukti lain yang membuktikan bahwa Dory sebenarnya berbohong tentang amnesianya adalah saat dirinya bertemu dengan sekelompok ikan yang bisa berformasi menjadi beberapa bentuk hewan laut. Dalam scene ini, Dory sama sekali tidak bisa menebak satu hewan pun yang diformasikan oleh sekelompok ikan tersebut. Padahal itu hewan-hewan yang umum gitu ya, hewan-hewan yang sering banget ditemui gitu. Tapi si Dory sama sekali nggak bisa ngejawab satu tebakan pun. Padahal dia tahu hiu, dia tahu paus, dia tahu seagull, dan masih banyak hewan lainnya. Nah, pada tahun 1953 ada seorang pasien yang cukup terkenal dan mungkin dia yang pertama kali mengalami anterograde ini. Namanya adalah Henry Gustav Molaison atau lebih dikenal dengan sebutan pasien HM. Henry ini semasa kecil menderita epilepsi hingga mengganggu aktivitasnya. Akhirnya dilakukan operasi oleh seorang dokter dengan memotong salah satu bagian dari otaknya itu. Nah pas sadar dia menunjukkan gejala kayak Dory. Dia pernah dikasih puzzle gitu kan. Puzzle-nya itu kayak berbentuk labirin. Beberapa menit setelah dikasih puzzle itu dia nggak inget kalau beberapa waktu yang lalu dia sempat menyelesaikan puzzle gitu. Ngerti nggak sih? Nah, salah satu tes yang dilakukan untuk memastikan apakah dia benar-benar amnesia atau enggak adalah dengan memberi tebak-tebakan. Jadi kan tadi puzzle, sekarang tebak-tebakan. Jadi misal ada gelas A dan gelas B. Nah, ada satu bola nih dimasukkan ke dalam gelas A. Yang ini artinya berarti gelas B ini kosong ya. Nah, saat ditanya gelas mana yang ada bolanya, orang dengan amnesia yang beneran itu jawabannya pasti 50% benar, 50% salah. Jadi kayak kemungkinannya itu 50-50 gitu. Sedangkan orang yang amnesia bohongan itu biasanya sengaja disalahin sehingga jawaban salahnya itu bisa sampai 100%. Jadi kayak emang sengaja biar kelihatan amnesia gitu guys. Dan ini nggak ngarang loh, ada penelitian ilmiahnya. Kalian bisa cek, baca lebih lanjut tentang Henry Gustav Molaison tadi. Itu salah satu tesnya tuh kayak gini guys. Nah, berangkat dari hal ini, saat Dory bertemu dengan kawanan ikan itu, dia sama sekali tidak bisa menebak apapun dari formasi yang dibentuk oleh ikan itu. Dia kayak sengaja gitu biar dicap sebagai ikan yang amnesia. Kalau misalnya dia emang sehat, lantas kenapa kok Dory pura-pura amnesia gitu? Kenapa kayak ada orang yang sengaja ingin terlihat sakit, bahkan sakit yang se-ekstrim amnesia? Well, ternyata ini ada di dunia nyata loh guys. Ada orang yang berpura-pura sakit untuk menghindari sesuatu. Istilahnya adalah malingering. Malingering adalah perilaku ketika seseorang dengan sengaja menunjukkan gejala penyakit fisik atau gangguan mental yang palsu dan berlebihan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya seperti menghindari tanggung jawab pekerjaan atau hukum yang berlaku. Ya intinya sih lu pura-pura sakit gitu untuk mendapatkan keuntungan dari kepura-puraan itu. Misal gak perlu masuk kerja, gak perlu masuk sekolah, dan lain-lain. Nah, dalam kasus Finding Nemo ini, Dory sengaja membuat dirinya seolah amnesia untuk mendapatkan perhatian orang lain supaya dia bisa menghilangkan kesepian yang ada di sekitarnya. Oke, dalam film pertamanya, Dory ini kan kayak sendirian gitu kan ya, lagi nyari seseorang yang dia juga lupa lagi nyari siapa gitu. Terus dia ketemu sama Marlin yang dia tahu betul Marlin ini bisa jadi ikan yang bisa menemaninya. Karena kan pada saat itu Marlin juga lagi butuh bantuan kan. Nah selama perjalanan mencari Nemo, Dory akhirnya baru ngomong tuh kalau dia punya short term memory loss itu. Seiring dengan berjalannya waktu, Dory seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya itu berprogres. Maksudnya kayak ingatannya itu semakin baik gitu supaya Marlin bisa lebih simpati gitu padanya. Dan akan merasa bersalah jika meninggalkannya. Well, tujuannya itu tercapai. Dory akhirnya bisa bersama Marlin dan Nemo hingga ia tidak menjadi ikan yang kesepian lagi.
Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 57. Apakah kalian setuju bahwa Dory sebenarnya adalah seorang pembohong? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.